Halus. Baik, anak-anak sudah mencuci tangan semua? Sudah. Dari rumah tadi sudah mandi? Sudah. Sudah pakai tadi sanitizer? Sudah. Itu juga supaya kita terbebas dari virus corona. Sehingga kita bisa sehat. Baik, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat. Bagus kalau sehat. Artinya kita bisa melaksanakan pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah salah seorang bawakan kita dalam doa yang dibawakan oleh anak kami, Dion. Dipersilakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Dion sudah membawakan kita dalam doa. Tentu kita akan semangat belajarnya karena kita sudah menyerahkan diri kita ke dalam pertolongan Tuhan. Untuk lebih membuat semangat lagi, marilah kita bernyanyi lagu nasional. Ini juga untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara kita, Indonesia. Siapa yang bisa membawakan kita dalam nyanyi? Ya, bagus. Ketika bawakan kita dalam nyanyian, apa lagunya? Garuda Pancasila. Biar kita lebih semangat, jangan duduk, berdiri dulu. Berdiri semua. Nah. Baik teman-teman, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila tiganya. Baik, silakan duduk. Baik, hari ini kita sangat gembira, bersyukur kita sudah berada di kelas 5. Banyak sekali pembelajaran yang telah kita laksanakan pada pembelajaran kelas 4. Banyak yang sudah kita pelajari, maka hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di kelas 5. Mudah-mudahan kita bisa semangat dalam belajar, memulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar pada tema 1 alat gerak hewan. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan perhatikan pada gambar ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis organ dan fungsi alat gerak pada hewan. Kedua, peserta didik mampu. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah mengerti bagaimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Baik. Sebelum kita lanjutkan dulu, mari kita membagi kelompok. Bapak ingin kalian bagi kelompok menjadi 4 kelompok, 3 1 kelompok, 3 orang setiap kelompok. Nah, silakan dibagi kelompok. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita lihat, ini ada gambar hewan. Banyak ya? Banyak. Ada apa saja di sini gambarnya? Singa, burung, ayam ya, ada ayam ya. Ada juga ular. Ada juga kupu-kupu. Dan banyak yang lain. Ada juga kuda. Bagus sekali. Nah, sekarang hewan-hewan di atas ini bergerak menggunakan apa saja? Supaya lebih mengerti kita tentang organ gerak hewan dan manusia itu, mari kita pelajari. Silakan perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini di atas ya.
Ada juga teks Bapak tampilkan di atas. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalau benda mati bisa bergerak tidak? Tidak. Yang bisa bergerak adalah makhluk hidup. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, alat gerak pada hewan dan manusia bagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Jadi di sini Bapak jelaskan alat gerak aktif itu adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Bagian otot itu adalah yang berwarna merah dan bagian tulang itu adalah berwarna putih. Nah, ini penjelasannya. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak bisa bergerak. Jadi, tulang itu hanya bisa bergerak oleh karena pengaruh daripada otot. Makanya, otot itu dikatakan adalah alat gerak aktif. Nah, inilah macam-macam alat gerak hewan itu, ya. Nah, ada kaki, ada sayap, ada sirip, ada apa lagi? Otot perut. Nah, hewan selain untuk bergerak, ya, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, ya, melompat, ya, memanjat, dan berenang. Jadi bukan hanya untuk bergerak saja. Nah, mari kita perhatikan satu-satu. Hewan apa saja yang bergerak dengan kaki? Ya, lihat gambar. Di situ ada gambar rusa, yaitu bergerak dengan kaki. Ada gambar apa lagi? Gambar orangutan bergerak dengan kaki. Ada juga gambar katak. Jadi katak itu hewan yang bergerak dengan kaki. Sekarang hewan yang bergerak dengan sirip. Gambar apa itu? Ikan. Dia sedang apa ini ikannya? Sedang berenang. Nah, sekarang hewan yang bergerak dengan otot perut. Itu hewan apa? Ular. Jadi hewan ular itu bergerak dengan otot perut. Nah, jadi sekarang hewan yang bergerak dengan sayap, mari kita lihat. Itu ada lebah. Kemudian ada burung. Jadi tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Begitu juga dengan hewan. Supaya lebih memahaminya, mari kita mempraktikkan, mencoba membuat alat gerak hewan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ada semangat? Semangat, Pak. Baik. Nah, kita membuat model sederhana alat gerak hewan dari bahan bekas saja ya. Ada beberapa langkah, kita siapkan alat dan bahan. Kemudian Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya nanti. Kemudian sesuai dengan kelompok nanti bekerja sama untuk membuatnya. Baru nanti tiap kelompok menyampaikan hasil kerjanya. Sekarang silakan perhatikan persiapan yang Bapak lakukan dan Bapak akan praktekkan. Yang pertama sekali kita menyiapkan gambar daripada hewan yang akan kita buat alat geraknya. Kita sediakan gunting, kemudian kita sediakan ini benang dan jarum. Kemudian kita akan menggunakan lem. Ya, ada lem lakban. Kemudian kita sediakan lidi. Kemudian kita sediakan ini kalender yang bekas ya, kalender bekas. Jadi pertama kita menggunting gambar hewannya. Setelah dipotong begini, kita lepaskan kakinya. Kemudian kita tempelkan pada kalender. Semua harus bisa bekerja sama untuk membuatnya ya. Nah, baik. Bagaimana, sudah siap? Sudah.
Coba Bapak lihat dulu mana hasil kerja kelompok 1. Nah, ini kuda itu bergerak menggunakan kaki. Bagus. Terima kasih. Mari tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Berikan kakinya. Nah, bagus. Ini kelompok 3. Mana? Bagus. Kuda juga ya. Kelompok 4. Bagus. Jadi kita sudah bisa membuat model sederhana alat gerak hewan. Yang bagus sekali. Mari kita berikan tepuk tangan dulu semua. Sudah kita buat. Mas, sampai di sini sudah dimengerti? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Sekarang bacalah teks pada halaman 3 dengan judul organ gerak manusia dan hewan. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Halaman 3. Nah, kalau kita memperhatikan bacaan tersebut, terdiri atas berapa paragrafkah teks tersebut? Berapa paragrafkah teks tersebut? Coba perhatikan. 5. Ada 5 paragraf. Ada 5 paragraf. Jadi, masing-masing paragraf tersusun dari ide. Ya, seperti yang sudah dipelajari waktu kelas 4 itu, masing-masing paragraf itu ada yang namanya di situ ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat pengembang. Jadi ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok berada di dalam kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi, bagaimana kita bisa menentukan ide pokok di tiap paragraf itu? Bisa? Jadi, sesuai dengan tugas kita yang Bapak kasih, tugas kalian yang Bapak kasih di LKPD 2 yaitu menentukan ide pokok pada tiap paragraf, pada bacaan yang sudah kita baca tadi di halaman 3. Jadi silakan dikerjakannya. Oke. Nah, baik. Sekarang sudah siap? Sudah. Nah, kalau sudah siap, mari kita dengarkan dari masing-masing kelompok bagaimana hasil kerjanya. Ya, mudah-mudahan sudah bekerja sama dalam menentukan ide pokok. Bagaimana dulu? Mari kita ketawa dulu. Nah, masih ada semangat? Semangat, Pak. Bagus. Nah, sekarang bagaimana? Sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Nah, bagus. Sekarang mari kita dengarkan hasil kerja kelompok 1. Ide pokok. Organ gerak terdiri atas 2 macam, gerak manusia dan hewan. Bagus, silakan kembali ke tempat. Mari kita berikan semangatnya, tepuk tangannya. Bagus sekali. Dan sekarang kita akan melanjutkan soal evaluasi yang sudah Bapak bagikan. Silakan dikumpulkan. Nah, baik. Sekarang bagaimana pembelajaran kita? Sudah dipahami? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi Bapak ingin kita mengingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silakan. CST. Ya, berdiri dulu. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Organ gerak pada hewan. Organ gerak pada hewan. Baik, tepuk tangan buat teman-teman. Yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silakan. Menentukan ide pokok sebuah teks. Menentukan ide pokok sebuah teks. Terima kasih. Berarti si Jovan tadi sudah memperhatikan, menyimak, dan mendengarkan dengan baik. Ikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Jadi, pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai organ gerak pada hewan dan menentukan ide pokok sebuah paragraf sesuai dengan yang disampaikan oleh si Jovan dan si Yesti temanmu tadi. Jadi mudah-mudahan
Pada pertemuan berikutnya kita akan kembali melanjutkan pembelajaran. Besok harus datang lebih cepat supaya kita memulai pembelajarannya tepat waktu. Dan kemudian tetap mengikuti protokol kesehatan. Maskernya jangan lupa dibawa. Kita kembali ke tempat semula, kelompoknya kita pisahkan. Nah, baik, sekarang nanti di rumah, kalau sudah sampai di rumah nanti, silakan bersama orang tua perhatikan alat gerak di sekeliling kita, di sekeliling rumah, supaya kita bisa mengerti alat gerak apa saja yang digunakan hewan yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita berpisah-pisah, mari dulu kita berdoa, menyerahkan jiwa dan raga kita ke dalam pertolongan Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Nah, silakan. Teman-teman Ibe membawakan kita dalam doa. Itu silakan. Mari kita teman-teman, mari kita berdoa. Doa selesai. Baik, mari kita berikan tepuk tangan. Nah, demikian yang bisa kita laksanakan pada hari ini anak-anak. Ya, demikian pembelajaran kita. Jadi di rumah nanti jangan lupa bukunya dibaca, buku tema. Dan untuk besok silakan kamu baca pembelajaran kedua. Tema 1 pembelajaran kedua. Jadi demikian saja. Kalau pulang nanti di rumah, hati-hati di jalan dan tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang anak-anak.